Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di tengah riuh lautan yang bergolak, di antara gelombang yang mengamuk dan langit yang menghitam, berdiri dua sosok besar, angkatan laut yang namanya terukir dalam sejarah dunia baru. Monkey D. Garp, sang pahlawan tinju besi, dan Sakazuki, sang laksamana magma yang kelak dikenal sebagai Akainu. Dua pribadi yang tampak berlawanan, namun sesungguhnya terikat oleh benang merah tak terlihat, sebuah hubungan rahasia antara guru dan murid, antara idealisme dan keadilan yang diselewengkan oleh ambisi. Kisah ini dimulai jauh sebelum perang besar di Marineford, saat masa-masa kejayaan Garp sebagai simbol kekuatan dan keadilan sejati. Seorang prajurit yang menolak tunduk pada sistem yang busuk, menolak jabatan tinggi demi tetap berada di garis depan, di mana darah dan kehormatan diuji dengan tinju. Ia adalah legenda hidup, pria yang melawan Rox di Zebek di God Valley, bertarung bahu-membahu dengan Raja Bajak Laut Golde Roger, dan memenangkan pertempuran yang menentukan masa depan dunia. Garp dikenal sebagai simbol kekuatan manusia tanpa bantuan buah iblis, hanya mengandalkan tekad baja dan kepalan tangan yang mampu mengguncang gunung. Di sisi lain, jauh di dalam struktur keras dan birokratis angkatan laut, seorang prajurit muda bernama Sakazuki tumbuh dengan semangat yang membara. Sejak awal, ia memperlihatkan kesetiaan tanpa batas kepada ideologi keadilan. Namun, bukan keadilan yang penuh belas kasih seperti yang dianut Aokiji, melainkan keadilan absolut yang tak mengenal ampun. Dalam pandangannya, dunia hanya terdiri dari dua warna, hitam dan putih. Siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang menentang pemerintah, layak dihancurkan tanpa ragu. Pertemuan antara Garp dan Sakazuki bukan kebetulan. Ada momen dalam sejarah angkatan laut yang tak pernah diceritakan secara terbuka. Saat Garp mulai melihat generasi baru marinir yang keras kepala dan berani, ia menemukan sosok muda yang berbeda. Bukan karena kemampuan buah iblisnya, melainkan karena tatapan matanya yang menyalakan semangat yang sama seperti dirinya dulu. Tekad untuk menegakkan keadilan, bahkan jika harus berhadapan dengan dunia. Disitulah, secara diam-diam, sebuah hubungan terbentuk. Garp melihat Sakazuki sebagai calon penerus, bukan secara resmi, tetapi sebagai penerus spiritual dari semangat tempur dan tekad baja angkatan laut sejati. Namun, dalam setiap ajaran, selalu ada risiko salah tafsir. Garp melatih dengan kekerasan, bukan karena kebencian, tetapi karena percaya bahwa hanya dengan penderitaan seseorang bisa menjadi kuat. Ia menempa dengan tinju, membentuk karakter dengan luka, dan menanamkan semangat pantang menyerah di hati muridnya. Sakazuki menyerap setiap pelajaran itu, tetapi tidak memahami batasannya. Ia mengubah ajaran keadilan menjadi dogma tanpa hati. Di saat Garp percaya bahwa kekuatan harus disertai belas kasih, Sakazuki justru percaya bahwa belas kasih adalah kelemahan. Tahun demi tahun berlalu. Sakazuki naik pangkat, kekuatannya bertambah, dan reputasinya sebagai pelindung keadilan mutlak mulai menyebar. Di bab 550 manga One Piece, ia muncul di Marineford bukan sebagai prajurit biasa, melainkan sebagai laksamana, simbol dari kekuatan yang tak bisa ditantang.
Dengan Magu-Magu no Mi, tubuhnya menjadi senjata pemusnah. Lahar yang menyala di tubuhnya seolah menjadi wujud nyata dari kemarahannya terhadap dunia yang penuh dosa. Namun, perang besar di Marineford menjadi titik balik segalanya. Di hadapan seluruh dunia, Sakazuki memperlihatkan wajah asli keadilannya. Ia tidak hanya melawan bajak laut, tetapi juga menghancurkan siapapun yang dianggap lemah. Ketika Ace berdiri di hadapannya untuk melindungi adiknya, Sakazuki menusuk dada Ace dengan tinju magma yang menembus langit perang. Lautan mendidih, udara bergetar, dan seluruh dunia menyaksikan kematian tragis itu. Dalam satu pukulan, Akainu bukan hanya membunuh pewaris Goldie Roger, tetapi juga menghancurkan hati Garp. Di atas tribun, Garp menatap dengan tatapan kosong. Amarah membakar seluruh tubuhnya, bukan sekadar karena cucunya dibunuh, tetapi karena yang melakukannya adalah murid yang dibentuk dengan tangannya sendiri. Dalam sekejap, sosok pahlawan tinju besi yang biasanya tenang berubah menjadi ledakan kemarahan. Ia hendak menyerang Sakazuki, menerjang dengan niat membunuh, namun Sengoku menahannya dengan kekuatan penuh. Dunia tidak tahu, namun di balik amarah itu tersembunyi sesuatu yang lebih dalam. Rasa bersalah, penyesalan, dan duka seorang guru yang melihat hasil didikannya menjadi monster. Garp yang pernah menolak jabatan Laksamana karena kebencian terhadap naga langit, selalu percaya bahwa keadilan sejati lahir dari hati, bukan dari perintah. Ia tahu sistem dunia ini busuk, tetapi memilih tetap di dalamnya untuk menjaga keseimbangan. Sebaliknya, Sakazuki menganggap kompromi sebagai pengkhianatan. Dalam pikirannya, siapapun yang menentang pemerintah adalah musuh. Keadilan baginya bukan tentang kebenaran, melainkan tentang ketaatan. Kontras inilah yang menjadikan kisah keduanya begitu tragis. Garp menanamkan tekad, tapi yang tumbuh adalah fanatisme. Ia mengajarkan kekuatan, namun muridnya menafsirkan kekuatan sebagai alasan untuk menghancurkan. Ia menanamkan keadilan, tetapi muridnya menjadikannya alat untuk menghukum tanpa ampun. Ketika perang usai, dunia berubah. Sakazuki diangkat menjadi Laksamana Armada, menggantikan Sengoku yang mengundurkan diri. Angkatan laut kini berada di bawah kendalinya, dan ideologi keadilan mutlak menjadi hukum baru. Banyak prajurit takut, banyak yang patuh, dan sebagian memilih pergi, tak sanggup menanggung beban moral di bawah kepemimpinannya. Disinilah warisan Garp benar-benar terpecah. Murid yang dulu dibentuk untuk menjaga kebenaran kini memimpin dunia dengan tangan besi, sementara sang guru hanya bisa melihat dari kejauhan, menanggung beban dosa yang tak diucapkan. Namun, waktu terus berjalan. Di Hachinosu, Garp kembali terlihat melatih Koby dengan metode brutal yang sama. Setiap pukulan, setiap latihan keras seolah menjadi pengakuan tanpa kata bahwa pelatihannya dulu terhadap Sakazuki telah melahirkan bencana, dan kini ia mencoba menebusnya dengan membentuk generasi baru yang benar-benar memahami makna keadilan sejati. Garp tidak lagi percaya pada gelar atau jabatan. Ia percaya pada hati yang berani menantang dunia, seperti cucunya, Luffy. Jika diperhatikan lebih dalam, kesamaan antara Garp dan Sakazuki terlalu kuat untuk diabaikan. Keduanya adalah pejuang garis depan. Keduanya menolak kompromi terhadap kejahatan. Keduanya memiliki keberanian untuk menghadapi para Yonko. Namun perbedaannya terletak pada satu hal, cara memaknai keadilan. Garp berjuang untuk melindungi, sedangkan Sakazuki berjuang untuk menghukum. Garp melawan sistem dari dalam, sedangkan Sakazuki memperkuat sistem tanpa mempertanyakan moralitas di baliknya.
Bab 957 memperlihatkan kembali sejarah lama Garp di God Valley, di mana ia berjuang bersama Roger melawan Rox. Di sana, nilai sejati keadilan diperlihatkan, bukan melindungi pemerintah, tetapi melindungi rakyat dari kehancuran. Sebuah nilai yang tidak pernah dimengerti Sakazuki. Sebaliknya, dalam Perang Marineford, keadilan berubah menjadi alat politik, dan Sakazuki menjadi wujud ekstrim dari ajaran yang disalahartikan. Dalam banyak interaksi kecil di manga, petunjuk hubungan antara Garp dan Sakazuki selalu muncul samar. Tatapan singkat, ketegangan halus, dan cara Sakazuki menatap Garp dengan hormat bercampur kebencian. Mungkin di masa lalu, di markas besar Angkatan Laut, tinju Garp pernah mendarat di wajah Sakazuki bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajar. Dan mungkin di sanalah, untuk pertama kalinya, Garp melihat dalam diri Sakazuki percikan dari sesuatu yang ia kenal, kekuatan yang lahir dari keyakinan mutlak. Namun, keyakinan tanpa kendali berubah menjadi bencana. Akainu menjadi simbol keadilan yang membakar, menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Di saat Garp mulai menua dan menyadari batas manusia, muridnya tumbuh menjadi dewa penghukum. Dunia memujanya sebagai pelindung, tetapi di balik gelar itu ada bayang-bayang mentor yang menyesal. Kini, legenda Garp dan Sakazuki berdiri sebagai dua wajah dari satu koin. Satu mewakili keadilan sejati yang lahir dari hati dan keberanian. Yang lain mewakili keadilan mutlak yang lahir dari api dan amarah. Satu menghargai kehidupan, satu menyingkirkannya demi ketertiban. Di lautan dunia One Piece yang penuh rahasia, kisah ini menjadi refleksi tentang harga dari keadilan yang salah arah. Setiap generasi Angkatan Laut membawa warisan mereka. Ada yang memilih jalur Garp seperti Koby dan Helmeppo yang percaya bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi. Ada pula yang mengikuti jejak Sakazuki, memuja hukum lebih tinggi dari kemanusiaan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa tanpa empati, keadilan hanyalah bentuk lain dari kehancuran. Dan di bawah langit merah Marineford yang masih menyisakan aroma magma dan darah, legenda Garp terus hidup, bukan sebagai pahlawan tanpa dosa, tetapi sebagai manusia yang pernah gagal menciptakan penerus yang benar. Sementara Sakazuki berjalan di jalannya sendiri, membawa obor keadilan yang ia yakini benar, meski membakar dunia di sepanjang langkahnya. Di bawah langit yang terbakar oleh perang, di tengah suara dentuman meriam dan jeritan kapal yang tenggelam, berdirilah seorang legenda. Seorang pahlawan yang dikenal di seluruh dunia, bukan karena buah iblis, bukan karena darah bangsawan, melainkan karena kekuatan yang ditempa oleh keyakinan dan prinsip. Dialah Garp, sang pahlawan Angkatan Laut. Sosok yang selalu tersenyum di tengah kekacauan, namun menyimpan luka yang tak bisa dilihat mata. Bertahun-tahun sebelum Perang Besar Marineford terjadi, Garp dikenal sebagai sosok keras kepala yang melatih siapapun dengan metode yang ekstrim. Luffy dan Ace adalah contoh paling nyata. Latihan mereka bukan sekadar fisik, tapi juga ujian jiwa. Lemparan batu besar, serangan tinju logam, dan tempaan tanpa ampun dilakukan bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuk karakter yang tidak akan runtuh di bawah tekanan dunia. Namun, di balik kisah itu, beredar bayangan masa lalu yang lebih kelam. Sebelum melatih cucu-cucunya, Garp pernah menempa seorang prajurit muda berbakat yang kelak akan mengguncang dunia. Prajurit itu bernama Sakazuki, yang kini dikenal sebagai Akainu. Bayangkan latihan yang dilakukan dua jiwa keras kepala ini. Di bawah hujan badai, Garp berdiri tegak,
memberi perintah dingin kepada Sakazuki muda untuk terus bertahan, untuk terus meninju sampai tubuhnya hancur. Setiap luka menjadi tanda kebangkitan. Setiap kejatuhan menjadi bagian dari pembentukan diri. Dari sinilah lahir ideologi keadilan mutlak yang suatu hari akan membakar dunia. Namun, yang tidak pernah disadari adalah bahwa ajaran Garp tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang keseimbangan antara hati dan tugas. Garp percaya bahwa kekuatan tanpa belas kasih adalah kehancuran. Disinilah segalanya mulai berbelok. Sakazuki menyerap kekuatan itu, tapi menolak kelembutannya. Ia menganggap belas kasihan sebagai tanda kelemahan. Ia menatap dunia dengan mata api, melihat musuh bukan sebagai manusia, tapi sebagai noda yang harus dibersihkan. Ketika Perang Marineford meledak dalam chapter 571, pertemuan antara dua generasi marinir ini mencapai puncaknya. Di tengah kehancuran, ketika darah bercampur dengan abu, Garp hampir melangkah maju untuk menghantam Akainu. Tangannya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah dan penyesalan. Di depan matanya berdiri sosok murid yang dibentuk dengan nilai-nilai kekuatan, namun berubah menjadi monster yang tak mengenal hati. Serangan yang hampir dilepaskan Garp bukan sekadar tindakan impulsif, tapi jeritan jiwa seorang mentor yang merasa dikhianati oleh ajarannya sendiri. Akainu dengan mata dingin yang memancarkan magma, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menatap balik gurunya dengan tatapan yang sama kerasnya, seolah berkata, keadilan sejati tidak butuh belas kasih. Kalimat yang sederhana, namun memisahkan dua filosofi yang telah lama berseteru di dalam tubuh angkatan laut. Bertahun-tahun, Garp menolak jabatan Laksamana Armada. Ia tahu kekuasaan berarti terikat oleh perintah pemerintah dunia yang korup. Ia memilih medan perang, tempat di mana pukulan bisa berbicara lebih jujur daripada politik. Tapi takdir berputar ke arah yang kejam. Orang yang akhirnya menduduki kursi tertinggi justru adalah Sakazuki, murid yang dilatihnya sendiri. Ketika pengangkatannya diumumkan, dunia bersorak atas kelahiran pemimpin baru, tanpa tahu bahwa di balik keputusan itu ada luka yang menganga di hati seorang legenda tua. Akainu menjadi simbol keadilan tanpa ampun. Ia menegakkan aturan dengan tangan besi, mengeksekusi siapapun yang dianggap melanggar. Bahkan prajurit yang mencoba melarikan diri dari pertempuran langsung dihancurkan tanpa ragu. Tidak ada ampun, tidak ada kompromi. Dalam benak Akainu, dunia hanya terdiri dari dua warna, hitam dan putih. Sedangkan Garp hidup dalam dunia abu-abu, tempat hati dan logika bertarung setiap saat. Dalam chapter 576, Akainu bertahan dari serangan Whitebeard yang seharusnya mampu menghancurkan gunung. Tubuhnya yang meleleh terbentuk kembali dari magma, simbol tekad yang tak bisa dipadamkan. Adegan itu mencerminkan masa lalu Garp yang mampu menahan serangan-serangan Rox de Zebek. Dua generasi dengan ketahanan yang sama, tapi arah yang berbeda. Garp menahan demi melindungi manusia. Akainu menahan demi menghancurkan musuh. Kisah ini menjadi ironi terbesar dalam sejarah angkatan laut. Guru yang menanamkan benih kekuatan justru menciptakan murid yang menolak kemanusiaan. Garp membiarkan Luffy melarikan diri, memilih keluarga daripada tugas. Sementara di saat yang sama, Akainu menembus dada Ace tanpa ragu, seolah ingin membuktikan bahwa belas kasih hanya membawa kehancuran. Momen itu bukan sekadar pertempuran antara marinir dan bajak laut, melainkan pertarungan dua ideologi, dua definisi keadilan. Garp tertawa saat mendengar kelakuan konyol Luffy di Water 7. Tawa itu bukan tawa tanpa arti. Itu simbol keadilan yang memahami bahwa generasi muda butuh ruang untuk gagal, untuk belajar, untuk menemukan arah sendiri. Akainu tidak akan pernah memahami hal itu. Baginya, kesalahan adalah dosa yang tak bisa ditebus. Perbedaan ini terus membesar hingga menjadi jurang yang tak bisa dijembatani. Ketika Garp melatih Koby, terlihat metode yang keras namun penuh kasih.
Tinju yang dilempar bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Serangan galaksi impact yang ia lepaskan di Pulau Hachinosu bukan hanya ledakan kekuatan, tapi juga bentuk cinta seorang guru yang rela menghancurkan dunia demi melindungi muridnya. Kontras total dengan Akainu yang menegakkan keadilan mutlak tanpa ruang untuk ampun. Di balik segala ketegasan, Akainu sebenarnya adalah bayangan dari Garp yang kehilangan arah. Sosok yang tumbuh di bawah didikan yang sama, tapi menolak nilai-nilai yang sama. Dunia menyebutnya pemimpin, tapi bagi Garp, ia hanyalah cermin dari kegagalan masa lalu. Setiap kali nama Akainu disebut di markas besar, Garp hanya diam, menatap laut dengan mata kosong. Laut yang dulu menjadi saksi sumpahnya untuk melindungi rakyat, kini menjadi cermin bagi penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Kisah di God Valley menunjukkan betapa kompleksnya Garp, seorang marinir yang bersekutu dengan Raja Bajak Laut, Gol de Roger, demi menghentikan ancaman yang lebih besar. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa Garp tidak terikat pada aturan buta. Ia paham bahwa kadang kejahatan harus dilawan dengan cara yang tak selalu benar di mata dunia. Sementara, Akainu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bagi Akainu, pengkhianatan terhadap perintah sama saja dengan pengkhianatan terhadap keadilan itu sendiri. Inilah tragedi besar Angkatan Laut. Keadilan kehilangan wajah manusianya. Murid menggantikan guru, bukan dengan kebijaksanaan, tapi dengan fanatisme. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu bermula dari niat baik seorang legenda yang hanya ingin membentuk generasi penerus yang kuat. Ketika malam tiba di markas besar marinir, banyak yang percaya Garp duduk sendirian di dermaga, menatap laut yang sunyi. Angin membawa suara peperangan lama yang seakan belum selesai. Di kejauhan, bendera pemerintah dunia berkibar megah. Namun di balik kemegahan itu, terdapat pertanyaan yang terus menghantui. Apakah keadilan masih berarti ketika tidak ada hati yang tersisa untuk memahaminya? Jika kelak Luffy dan Angkatan Laut bertemu dalam perang terakhir, pertempuran itu bukan hanya pertarungan antara bajak laut dan marinir. Itu akan menjadi pertempuran antara dua warisan. Satu dari Garp, satu dari Akainu. Warisan hati melawan warisan kekerasan. Dunia akan menyaksikan benturan nilai yang sudah puluhan tahun disiapkan oleh nasib. Mungkin di saat itu, Garp akan berdiri lagi, bukan sebagai marinir, bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia yang menyesali kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dunia akan tahu bahwa pahlawan sejati bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang berani mengakui bahwa ajarannya telah disalahgunakan. Keadilan sejati tidak seharusnya membakar dunia menjadi abu. Keadilan sejati seharusnya memberi cahaya pada kegelapan, bukan menciptakan bara yang menelan segalanya. Itulah perbedaan antara Garp dan Akainu. Satu berjuang untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Satu lagi berjuang untuk menghancurkan manusia demi menyelamatkan dunia. Dua jalan yang lahir dari sumber yang sama, tapi berakhir di ujung yang berlawanan. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar teori. Ini adalah refleksi tentang bagaimana kekuatan tanpa hati bisa mengubah pahlawan menjadi monster, dan bagaimana cinta tanpa kekuatan bisa membuat manusia tak berdaya. Dunia One Piece bukan hanya tentang bajak laut, harta karun, atau petualangan. Dunia itu adalah cermin kehidupan, tempat setiap pilihan memiliki harga, dan setiap ajaran bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika nama Garp dan Akainu diukir dalam sejarah, satu akan dikenang sebagai pahlawan yang tertawa di tengah perang, satu lagi sebagai penguasa yang membakar musuh
tanpa ragu. Namun keduanya pada akhirnya hanyalah manusia tersesat dalam definisi keadilan yang mereka ciptakan sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.